Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Yuarisanti akan mempresentasikan artikel saya tentang manajemen laba, di mana sebelumnya kita sudah mempelajari tentang manajemen laba itu sendiri. Artikel saya ini berfokus kepada bagaimana motivasi perilaku manajemen melakukan manajemen laba, apakah itu untuk keberlangsungan perusahaan atau untuk kepentingan dirinya sendiri. Baik, lanjut ke abstraknya, di mana penelitian ini mengeksplorasi dan meninjau penelitian manajemen laba, di mana manajemen laba itu masih merupakan masalah yang menarik, yang sering dikaitkan dengan perilaku negatif yang dilakukan oleh manajemen untuk kepentingannya sendiri. Padahal, ia juga punya sisi yang berbeda untuk diperiksa. Ada motivasi lain untuk melakukannya, seperti meningkatkan operasi perusahaan. Studi literatur ini bertujuan untuk meninjau motivasi manajemen dalam melakukan manajemen laba. Analisis penelitiannya meliputi perilaku manajemen laba, motivasi manajemen laba untuk keberlangsungan perusahaan atau untuk kepentingan dirinya sendiri. Analisis ini menunjukkan bahwa perilaku manajemen melakukan manajemen laba tidak hanya untuk memotivasi kepentingannya sendiri, tetapi untuk keberlanjutan operasi perusahaan. Lanjut ke latar belakangnya, di mana di latar belakang para peneliti dalam keuangan perusahaan telah lama mengakui pemisahan kepemilikan dan kontrol yang luas di perusahaan yang menciptakan keagenan potensial di mana manajer memiliki kebebasan substansial untuk mengejar keuntungan pribadi karena insentif terbatas dari pemegang saham untuk memantau perilaku dan kinerja manajer. Ini menurut peneliti Closey dan Grassa 2017. Sedangkan menurut Iqbal dan Fahcia 2007 mengatakan keterpisahan fungsi kepemilikan dan fungsi pengelolaan perusahaan di mana manajer perusahaan memiliki informasi yang lebih cepat, lebih banyak, dan lebih valid daripada pemegang saham sehingga memungkinkan manajer melakukan praktek akuntansi berorientasi laba. Jadi maksudnya itu, tujuan dari pemegang saham itu yaitu untuk mendapatkan pengembalian atas modal yang diinvestasikan, sedangkan tujuan dari manajer cenderung berfokus untuk tujuan pribadi mereka untuk menyempurnakan imbalan. Karena perbedaan kepentingan inilah terjadinya asimetris informasi. Dan terjadinya asimetris informasi yang tidak seimbang yang disebabkan adanya distribusi informasi yang tidak sama antara manajer dan pemegang saham. Makanya manajer dapat saja melakukan manipulasi karena akses manajer dan kontrol dari sumber daya perusahaan itu memberikan peluang yang selaras dengan tujuan pribadi manajer, bukan tujuan pemegang saham. Di mana menurut Cheng Li dan Shevlin 2015, di mana manajer dapat menggunakan akuntansi atau tindakan ekonomi nyata untuk mengelola kinerja jangka pendek, akibatnya melayani kepentingan dirinya sendiri, seperti dengan memicu kompensasi kinerja berbasis pendapatan. Sehingga menurut Gedeon 2005, tindakan manajemen laba ini telah memunculkan beberapa skandal akuntansi yang berakibat pada keberlangsungan perusahaan, seperti kasus Enron, WorldCom, dan mayoritas perusahaan lain di Amerika Serikat. Tetapi, manajemen laba ini tidak saja identik dengan perilaku manajer dalam mengambil keuntungan sepihak, tetapi juga bertujuan untuk keberlangsungan hidup perusahaan. Karena fenomena kepemilikan perusahaan di Indonesia yang cenderung terkonsentrasi berpotensi besar adanya tekanan dari pemilik untuk merealisasi manajemen laba, maka manajemen laba tersebut merupakan keinginan atau keputusan pemegang saham yang mayoritas atau pemilik pengendali untuk kepentingan perusahaan. Jadi dengan demikian, manajer adalah perilaku manajemen laba sekaligus korban yang terpaksa melakukan manajemen laba. Sehingga
Tujuan penelitian ini berfokus untuk mengetahui motivasi perilaku manajemen dalam melakukan manajemen laba, di mana penelitian ini didorong oleh praktik manajemen laba yang telah berlangsung lama dan masih menjadi perdebatan antara praktisi, pembuatan kebijakan, dan akademis. Dan di mana studi empiris berpendapat ada dua menurut studi empiris yang menurut Herli dan Pelpu 1993 dan Gani 2005 dan Tabasum et al 2014 dan Nazar 2016. Dia mengatakan aktivitas manajemen laba memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kinerja di masa depan. Jadi pertumbuhan pendapatan dan arus kas masa depan yang mungkin dikaitkan dengan manajemen laba opportunities. Sedangkan aliran pemikiran lain yang menurut Arya Glover, Sundar 2003, Bowen, Ray Gopal, dan Venkat Chalam 2008, Goni 2010 mengatakan pelaku manajemen yaitu manajer dalam menghasilkan laba untuk meningkatkan laba yang dilaporkan karena pemegang saham mendapat manfaat dari laba yang dikelola. Banyak studi yang telah meneliti tentang perilaku manajemen laba, seperti penelitian Astika 2008, dia menemukan perusahaan di BRI dalam program opsi saham melakukan manajemen laba. Di sini dia melakukan meningkatkan laba itu untuk tujuannya yaitu untuk peningkatan harga pasar saham, di mana saat opsi saham itu jatuh tempo, maka manajer akan cenderung meningkatkan laba dengan tujuannya untuk mempengaruhi peningkatan harga pasar saham. Jadi jika peningkatan harga pasar saham akan meningkatkan kepemilikan manajemen terhadap perusahaan. Sedangkan bertentangan dengan penelitian Astuti 2004 yang menunjukkan adanya perbedaan akrual diskresioner sebelum dan sesudah reg issue, di mana manajer itu cenderung melakukan akrual diskresional lebih tinggi sebelum reg issue dibanding setelah reg issue. Jadi tujuan manajer ini yaitu untuk menutupi kinerja dia yang buruk pada saat sebelum penawaran dengan mengatur akrual diskresional yang meningkatkan laba melalui transaksi akrual. Sehingga permasalahan penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui motivasi dari perilaku manajer melakukan manajemen laba, apakah untuk kepentingan dirinya sendiri atau manajer hanyalah korban yang terpaksa melakukan manajemen laba demi keberlangsungan perusahaan. Baiklah, lanjut ke tinjauan literatur. Di sini akan membahas tentang agensi teori, di mana menurut teori keagenan, konflik antara prinsipal dan agen dapat dikurangi dengan mensejajarkan kepentingan antara prinsipal dan agen. Menurut Jensen dan McLean 1976 dapat dilihat di gambar, agensi teori itu disebabkan adanya pemisahan kepemilikan pengendalian dalam suatu perusahaan di mana adanya implikasi asimetri informasi antara agen dan prinsipal yang memberikan informasi yang berbeda dengan yang sebenarnya terjadi pada perusahaan. Selanjutnya yaitu tentang manajemen laba, di mana berdasarkan Herli dan Werlen 1999, manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan penilaian dalam pelaporan keuangan dan struktur transaksi untuk mengubah laporan keuangan menjadi salah satu arah. Sedangkan menurut Supatro dan Setiawati 2004, manajemen laba adalah hasil campur tangan manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga akan meningkatkan laba yang menguntungkan keberlangsungan perusahaan. Adanya faktor-faktor yang mendorong manajemen melakukan manajemen laba menurut Scott 1997. Yang pertama yaitu rencana bonus, di mana manajer menggunakan metode akuntansi untuk meningkatkan laba dalam memberikan bonus. Yang kedua yaitu kontrak utang jangka panjang, di mana motivasi ini disebabkan oleh munculnya perjanjian kontrak antara manajer dan perusahaan yang berbasis kompensasi manajerial. Yang selanjutnya yaitu motivasi politik, di mana upaya ini dilakukan dengan harapan memperoleh kemudahan apabila laba terlalu tinggi agar dapat menurunkan laba. Biasanya ini terjadi pada perusahaan besar. Yang selanjutnya yaitu pada motivasi perpajakan, di mana
motivasi ini yaitu untuk mengurangi laba yang dilaporkan, tujuannya untuk dapat meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Dan pergantian CEO, di mana CEO yang akan pensiun atau masa kontraknya yang akan berakhir akan melakukan strategi memaksimalkan jumlah pelaporan laba guna meningkatkan jumlah bonus yang diterima. Tujuannya yaitu untuk menghindari pemecatan sehingga menaiki laba untuk menghindari pemecatan tersebut. Selanjutnya yaitu penawaran saham perdana, di mana pada waktu dilakukannya IPO, informasi keuangan yang dipublikasikan dalam prospektus merupakan sumber informasi yang sangat penting. Informasi ini penting karena dapat dimanfaatkan sebagai sinyal kepada investor potensial terkait dengan nilai perusahaan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitiannya ini yaitu bersifat deskriptif kualitatif yang menyajikan review sistematif dari 31 penelitian tentang manajemen laba. Kata kuncinya literaturnya yaitu motivasi perilaku manajemen melakukan manajemen laba, dan sumber pencarian penelitiannya itu menggunakan scan direct, Gstore, dan informasi berita di media internet. Tahun rentan waktu penelitian diterbitkan itu yaitu 1976 sampai 2020. Di mana di gambar dapat dilihat fokusnya itu yaitu pada area Business Finance, Accounting Journal, dan Journal of Accounting Research, dan Journal of Finance, dan International Journal of Information Management, dan lain-lain. Dan juga ada tabel. Di tabel tersebut itu di sana dijelaskan penelitian-penelitian yang akan direview yaitu berjumlah 31. Lanjut ke hasil dan pembahasan. Yang pertama kita akan mengulas hasil dan pembahasan tentang pihak yang dirugikan dan diuntungkan oleh manajemen laba. Di sini dikaitkan dengan SFAAC nomor 1 yaitu tentang tujuan pelaporan keuangan perusahaan, yaitu dimana untuk memberikan informasi yang bermanfaat untuk mengambil bisnis dan ekonomi. Sedangkan SFHC nomor 2 ditegaskan tentang karakteristik kualitas informasi keuangan meliputi relevansi, reliability, dan yang seharusnya dalam penyusunan laporan keuangan. Jadi kalau dilihat dari SFHC 1 dan SFHC 2, jadi manajemen laba itu memang merugikan karena informasi yang disajikan menjadi tidak bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan tidak menggambarkan realitas kondisi perusahaan yang sebenarnya. Beberapa pihak juga memiliki pandangan yang negatif terhadap perilaku manajemen laba, di mana perilaku manajemen laba adalah merupakan tindakan penipuan di dalam perusahaan. Namun, ada perspektif yang berbeda yang menganggap perilaku manajemen laba merupakan upaya manajemen laba untuk memuaskan pemegang saham dengan menurunkan risiko perusahaan, sehingga manajemen laba dilakukan manajer di mana laba yang stabil untuk meningkatkan kepuasan pemegang saham dan akan berdampak positif bagi keberlangsungan perusahaan. Kemudian lanjut ke motivasi perilaku manajemen laba, di mana perilaku manajemen laba biasanya didasari karena adanya motivasi bonus dan penggantian CEO. Namun, perilaku manajemen laba dapat juga didasari karena suatu kebijakan yang memang seharusnya dilakukan manajemen untuk menjalankan operasi perusahaan. Karena bagi manajemen dan pemegang saham bahwa keberlangsungan perusahaan itu sangat penting, dapat dilihat di tabel, yaitu pengategorikan perilaku manajemen laba, di mana terdiri dari bonus plan, debt covenant, political motivation, tax motivation, pergantian CEO, dan IPO. Di mana bonus plan itu masuk ke perilaku opportunities, debt covenant masuk ke perilaku realities, dan political motivation masuk ke perilaku realities, dan tax motivation masuk ke perilaku realities, dan pergantian CEO masuk ke perilaku opportunities, dan IPO masuk ke perilaku realities.
Jadi, dari paparan di atas dapat dipahami, tidak semua dilandasi untuk kepentingan manajemen sendiri, tetapi ada beberapa motivasi yang didasari untuk keberlangsungan operasi perusahaan, sehingga manajemen melakukan manajemen laba karena memang terpaksa harus dilakukan dalam perusahaan untuk menjaga keberlangsungan perusahaan. Manajemen laba dengan motivasi debt covenant, politika motivation, tax motivation, dan IPO telah mendominasi perilaku manajer untuk tujuan keberlangsungan hidup perusahaan. Sedangkan motivasi bonus plan dan penggantian CEO tidak lagi mendominasi perilaku manajer untuk merealisasi kepentingan pribadinya. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu keterpisahan fungsi kepemilikan dengan fungsi pengelolaan perusahaan berkonsekuensi terjadinya konflik keagenan, karena kedua belah pihak tersebut memiliki informasi yang tidak seimbang. Jadi, konflik keagenan ini dimanfaatkan oleh pihak manajer untuk melakukan manajemen laba dengan cara blocking information dan menggunakan kebijakan akuntansi yang dianggap efisien. Dan studi empiris juga telah membuktikan bahwa benar manajemen melakukan manajemen laba sebagian besar didorong karena untuk keberlangsungan perusahaan dan untuk kepentingan pemegang saham, bukan lagi sepenuhnya untuk kepentingan dirinya sendiri, di mana manajer harus melakukan manajemen laba untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan untuk keberlangsungan perusahaan. Dan saran untuk penelitian selanjutnya yaitu dapat melakukan riset lapangan sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih tepat, dan juga diharapkan mendengar respon dari shareholder dan stakeholder sehingga dapat memperoleh pemahaman dan solusi yang lebih komprehensif tentang manajemen laba. Sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.